Tidak! Anakku tidak melakukan apapun. Jangankan engkau untuk anakku. Hasan, diam nak. Jangan bersuara. Nanti mereka mendengar suaramu nak. Diam nak. Diam. Diam Hasan. Kau pasti lapar kan Hasan? Tunggu sebentar ya nak. Anak akan memasukkan sepiring nasi. Hasan ini adalah satu-satunya anakku. Tuah bagi keluarga kami, harapan bagi kami. Sejak kecil, dia sudah kutimang, kuajarkan berjalan. Sampai sekarang, dia sudah bisa berlari. Sudah pula menjadi remaja yang pintar mengaji. Kawan-kawannya ada banyak. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, dari jauh sana sudah terdengar suara Udin dan Awang memanggil Hasan untuk berangkat bersama. Woi Hasan, ayo cepat berangkat. Jangan bilang kau masih disuapkan oleh emakmu. Lalu, Hasanku yang memang sedang kusuapkan itu akan berlari ke depan pintu, bergegas memasang sepatu, sembari menenteng tas. Takut kalau si Udin dan Awang melihat Hasan dalam keadaan aku suapkan. Kapan hari Hasan juga pernah kumarahi. Bukannya aku tidak tahu kalau dia yang mengambil uang yang kusimpan dalam kaleng kecil di sudut lemari. Ayahnya murka, marah bukan kepalang. Hampir saja sapu lidi yang biasa kugunakan untuk mengibas kasur dipukulkan ke kaki Hasan. Bukannya kau tidak kudidik Hasan? Sudah berkali-kali kuingatkan padamu. Lumbung larangan itu sama kuatnya dalam pusaka kampung. Tantang bagi masyarakat untuk memancing di sana Hasan. Ajar masyarakat yang sedang melanggar. Kau tahu Hasan, kau ini satu-satunya anakku. Anak lelaki yang kelak akan menggantikanku memimpin di keluarga ini. Yang kelak akan menggantikanku menjaga ibumu ketika aku sudah tiada. Dan kaulah yang akan menggantikanku bermasyarakat Hasan. Masih banyak sungai di luar sana yang ikannya bisa kau pancing. Tapi ingat, jangan sekali-kali kau memancing di lubuk larangan. Bukan hanya hukum adat yang akan kita jalani, tetapi juga hukum alam. Ayahmu ini Hasan, ayahmu ini mungkin masih sanggup mencarikan kambing seekor untuk membayar denda. Tapi bagaimana dengan hukum alam yang berlaku? Kau akan dikutuk Hasan. Kau akan dijatuhkan penyakit. Apa kau lupa Hasan? Apa kau lupa yang dikatakan Tuk Pando sewaktu pulang dari Sorong dulu?
Hasanku yang malang hanya bisa ketakutan sewaktu dimarahi ayahnya. Apalagi memancing dan sungai seperti sudah menjadi bagian dari hidupnya sejak lahir. Bukan perkara mudah bagi kami untuk membuat Hasan berhenti memancing. Sama seperti persahabatannya dengan Udin dan Awang, Hasan dan sungai pun sangat sulit dipisahkan. Pernah pada suatu hari, aku mendengar Udin dan Awang memuji-muji Hasan. Mulai dari betapa hebatnya Hasan saat memancing, serta betapa kerennya joran milik Hasan. Kedua sahabatnya itu memang sangat membanggakan Hasan. Mereka juga pandai mencari alasan agar aku mengizinkan Hasan bermain bersama mereka. Selama ini, tentu saja aku izinkan, karena mereka tidak pernah melakukan hal yang aneh selain memancing dan berenang di sungai. Mak! Rasanya Hasan senang sekali tiap joranku ditarik. Terserah mau itu hasilnya ikan atau hanya sekedar sepatu nelayan. Pokoknya Hasan senang sangat, Mak. Harusnya Hasan dinobatkan sebagai anak sungai. Hasan si anak sungai. Terlahir dari riak-riak gelombang yang disapu dinginnya percikan angin sungai. Harusnya sungai menjadi nama tengah Hasan, Mak. Begitulah ceritanya tiap kali ia berhasil mendapatkan ikan. Perlahan hati ayahnya pun mulai luluh semenjak kejadian pencurian uang waktu itu. Bagaimana tidak, Hasan tidak pernah lagi berpangai buruk. Ikan yang dia dapat juga semakin hari semakin besar, dan semakin hari semakin banyak ikan yang didapatkannya. Jujur tak dapat diraih, malam tak dapat ditolak. Lalu seorang ibu begitu kuat. Itulah yang aku rasakan akhir-akhir ini. Setiap hari sepulang sekolah, Hasan dan kawan-kawannya pasti lewat di lubuk larangan. Setiap sore pula, Hasan pasti membawa joran dari rumah. Aku tahu keinginan Hasan untuk memancing di lubuk larangan masih sangat kuat. Apalagi jika melihat ukuran ikan yang semakin hari semakin besar. Karena 2 bulan lagi sudah waktunya mencokol, memanen ikan hasil dari lubuk larangan. Rasa hati tak lagi tenang. Ikan yang dibawa Hasan semakin hari semakin besar dan semakin banyak. Ia pun sudah mulai jarang bermain dengan Udin dan Awang. Hingga kemarin, sengaja aku ikuti kemana Hasan pergi. Benar saja, anak bujangku itu diam-diam menyusuri tepian lubuk, bersembunyi di balik rumpun bambu dan memasang jorannya di sana. Itulah hati ini tak lagi tenang tiap kali dia bercerita tentang memancing. Apalagi ikan yang dibawanya sama persis ukurannya dengan ikan yang dilepas di lubuk larangan. Serasa petir menyambar bersamaan dengan tarikan joran milik Hasan. Seekor nila sebesar 2 telapak tangan dimasukkannya ke dalam ember. Ku tarik tangan Hasan dari sana. Tak kuhiraukan bagaimana dia menangis memohon ampun. Yang terpikirkan olehku pada saat itu adalah bagaimana caraku menyelamatkan Hasanku. Bagaimana caraku menyembunyikan dia sebelum orang-orang tahu bahwa anakku satu-satunya telah melanggar adat, melanggar perintah nenek mama. Hasan meronta-ronta saat ku seret pulang. Ku lempar jorannya ke dalam gudang bersama
mencuri uang. Hamba tak marah jika uang curian itu kau gunakan untuk membeli pancing. Tapi jangan kau gunakan pancing itu untuk memancing lubuk larangan, nak. Lubuk itu bukan milik kita, bukan pula alam yang terkembang begitu saja. Lubuk itu sudah puluhan tahun menjaga alam dan adat kita, menjaga budaya kita. Kau boleh memancing di sepantaran Sungai Kampar yang membentang membelah negeri, tapi tidak dengan lubuk larangan, nak. Sebentar lagi kita akan memancing lubuk larangan lagi. Tolong lagi. Sebentar lagi kita akan memancing lubuk larangan lagi. Tolong lagi. Diam, Hasan. Diam, nak. Diam. Tidurlah, nak. Tidur, nak. Sebentar lagi hamba akan memasukkan sepiring nasi. Jadi diam-diam saja di sana, nak. Jangan kau keluar, nak. Jangan pula kau membuka jendela. Aku terpaksa mengurung Hasan di gudang. Ayahnya mungkin bisa membayar denda dengan seekor kambing. Tapi bagaimana dengan hukum alam yang berlaku? Bagaimana jika roh lubuk mendatangi Hasan dan meminta ganti rugi atas apa yang telah dilakukan selama ini? Tidak. Aku belum sanggup kehilangan Hasanku. Aku belum sanggup kehilangan anakku satu-satunya. Oh, nak. Kenapa kau lakukan ini pada kami, nak? Kenapa, nak? Padahal bukan sekali dua kali perihal lubuk diceritakan padamu, nak. Kenapa, nak? Kenapa? Tidak.